Bagian 15. Ketika suatu pagi Renggani si cantik melahirkan seorang bayi laki-laki. Semua ritual bagi orang-orang Halimunda segera saja dikhianati, dan berbondong-bondong mereka datang ke rumahnya untuk melihat. Banyak alasan bagi mereka untuk meninggalkan kewajiban memberi makan ayam dengan bubur dedak, atau mengisi bak mandi dan mencuci piring kotor. Pertama, Renggani si cantik sangat dikenal penduduk kota, terutama setelah ia terpilih sebagai putri pantai tahun ini. Kedua, ia anak Maman Gendeng yang juga sangat dikenal meskipun juga sangat dibenci penduduk kota. Ketiga, dan ini yang terpenting, setelah bertahun-tahun belum pernah dalam sejarah kota itu seorang gadis melahirkan seorang bayi karena diperkosa seekor anjing. Ketika dukun bayi yang mengurusnya memastikan bahwa yang keluar dari rahim si cantik sungguh-sungguh seorang bayi, mereka akhirnya harus menerima satu desas-desus lama bahwa Renggani si cantik diperkosa seekor anjing coklat bermoncong hitam, sejenis anjing yang bisa kau temui kemanapun kau memandang di Halimunda, sebagaimana kau menatap langit dan kau temukan bintang-bintang. Kurang lebih 9 bulan yang lalu peristiwa itu terjadi di toilet sekolah tak lama setelah bel istirahat berakhir. Semuanya berawal dari kebiasaan buruk bertaruh yang diwarisi dari ayahnya. Teman-temannya yang nakal menantangnya meminum 5 botol limun. Cuma-cuma jika ia bisa menghabiskannya tanpa sisa, ia melakukannya, dan ketika bel masuk berbunyi, ia membayar akibatnya sebab tiba-tiba ia merasa ingin ngompol. Bagaimanapun itu waktu yang buruk untuk kencing, sebab ada banyak anak sekolah pergi ke toilet. Satu tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk menambah jam istirahat dan memotong jam belajar. Kau akan terjebak dalam antrian yang kejam sampai ketika tiba giliran celana atau rokmu mungkin telah basah kuyup bau pesing. Tapi masuk kelas dan mengambil resiko ngompol di kursi juga tindakan yang tak bijaksana. Bahkan Renggani si cantik yang lugu itu juga tahu. Maka ia segera berlari meninggalkan kantin dan teman-teman gadisnya yang tertawa cekikikan menuju antrian yang jahat itu. Ada 14 toilet berderet di ujung timur ke ujung barat, bagian belakang gedung sekolah. 13 diantaranya telah ditunggui anak-anak sekolah yang berada di sana, lebih karena ingin mencoba sebatang rokok yang diisap bergantian daripada untuk kencing atau buang tai. Bersembunyi dari mata-mata sang kepala sekolah yang akan menghukum mereka berdiri di lapangan upacara bendera bagi siapapun yang tertangkap basah merokok. Toilet terakhir tak pernah lagi dipergunakan, mungkin telah bertahun-tahun. Satu desas-desus mengatakan bahwa seorang gadis pernah mati bunuh diri di sana. Beberapa yang lain mengatakan bahwa seorang gadis mencekik mati bayi haram jadah yang dilahirkannya di toilet tersebut. Tak seorang pun dari desas-desus itu yang bisa dibuktikan, kecuali fakta bahwa toilet tersebut lebih mirip sarang dedemit daripada apapun. Sekolah itu sendiri telah ada sejak masa kolonial, didirikan di samping perkebunan coklat dan kelapa. Sebelumnya merupakan sekolah guru Fransiskan, kedua-duanya milik orang-orang Belanda. Setelah orang-orang Belanda itu pergi, baik perkebunan maupun sekolah kemudian dimiliki pemerintah Republik. Hal paling masuk akal mengenai toilet ke-14 adalah bahwa satu ketika sebutir buah atau dahan pohon kelapa dari perkebunan jatuh menimpa atap toilet dan sekolah kekurangan anggaran untuk segera memperbaikinya. Bersama berlalunya waktu, daun-daun coklat mulai diterbangkan dan masuk ke dalam ruangan toilet melalui atap yang bolong. Diguyur hujan dan dijemur panas matahari, jamur pertama mulai tumbuh, kadal kemudian bersarang di bawah tumpukan sampah. Sarang laba-laba mulai muncul,
Air di bak mandi segera saja dipenuhi telur nyamuk dan lumut serta ganggang. Dan mungkin saja beberapa orang pernah terpaksa kencing di sana tanpa membanjurnya. Dan toilet itu pun mulai menjadi tempat penuh horor, hingga tak seorang pun bahkan berani berdiri di depan pintunya. Tak terjamah hampir bertahun-tahun hingga Renggani si cantik memasukinya. 5 botol limun di dalam lambungnya mulai memberontak dan ia merasa air itu mulai merembesi batas-batas pertahanannya. Tanpa punya pilihan lain, ia akhirnya menghampiri toilet terkutuk itu, di mana ia melihat di dalamnya seekor anjing tersesat dalam perburuannya mengejar seekor kucing dan tampak sedang mengendusi sampah daun-daun coklat mencari jejak si kucing yang berhasil meloloskan diri melalui atap yang bolong. Ia seekor anjing kampung peranakan ajak berwarna coklat dengan moncong hitam, dan jelas tak ada waktu untuk mengusirnya. Maka Renggani si cantik masuk dan menutup pintu, menguncinya, dan ia terjebak di dalam ruangan kecil tersebut bersama si anjing. Hanya bisa diam terpaku ketika air kencingnya tampaknya lebih banyak dari 5 botol limun mulai tumpah tanpa ia sempat membuka rok dan apalagi celana dalamnya. Hangat menjalar di paha dan betisnya membasahi kaos kaki dan sepatunya. Tak lama kemudian ia kembali melakukan kegemparan setelah banyak kegemparan yang dilakukan selama 16 tahun kehidupannya yang lumpuh. Ketika ia muncul di dalam kelas dalam keadaan setelanjang ketika ibunya melahirkan, semua anak terpukau di tempatnya, menjatuhkan buku dan kursi, dan bahkan guru matematika tua yang bersiap mengeluh karena papan tulis yang kotor. Seketika menyadari bahwa impotensi yang dideritanya bertahun-tahun telah sembuh, menyadari tombaknya berdiri tegak sekukuh pisau belati. Semua orang tahu bahwa ia gadis paling cantik di kota itu, pewaris sejati Mama Renggani sang putri, Dewi kecantikan Halimunda. Namun demi melihat tubuh bagian dalamnya yang secantik paras rupanya, bagaimanapun hal itu membuat semua orang yang ada di dalam kelas dilanda kesunyian yang menyedihkan. "Aku diperkosa seekor anjing di toilet sekolah," kata si cantik tanpa menunggu siapapun bertanya. Iya benar, seandainya kau percaya terhadap apa yang ia ceritakan ketika ia terjebak ngompol di dalam toilet bersama si anjing. Selama 5 menit pertama ia hanya diam tak berdaya memandangi rok, kaos kaki dan sepatunya yang basah meninggalkan bau pesing. Bahkan meskipun kemudian suara anak-anak di luar toilet tak lagi terdengar, ia masih di dalam toilet tersebut mengeluhkan kemalangannya. Otaknya yang sedikit menyisakan kebijaksanaan seorang gadis kecil menyuruhnya membuka semua pakaian basah itu, semuanya termasuk pakaian atas dan kutangnya. Didorong oleh ketidaksadaran yang aneh, ia menggantungkan semuanya di paku-paku berkarat, berharap sinar matahari yang menerobos melalui atap bolong segera mengeringkan sisa-sisa air kencingnya. Dan bagaikan para petualang yang menanti pakaian mereka di depan binatu, ia berdiri telanjang di hadapan si anjing yang seketika birahi. Saat itulah si cantik akan bercerita. Anjing itu memerkosanya, dan ia bahkan membawa pergi semua pakaianku. Bagaimanapun kecantikannya yang misterius dan keluguannya memberinya semacam roman kebinalan lahiriah. Siapapun yang menemukannya telanjang dan terjebak bersama-sama di dalam toilet sekolah bisa dipastikan akan memerkosanya. Ia memiliki semacam sihir yang membuat orang berharap menyetubuhinya, secara baik-baik maupun tidak. Hanya karena ayahnya jahat dan galak dan menakutkan bagi siapapun yang tinggal di kota itu, ia masih seorang gadis perawan sampai pagi ketika anjing itu memerkosanya. Maman Gendeng tak akan segan-segan membunuh lelaki manapun yang berani menyentuh anak satu-satunya itu. Tak peduli bahwa kecantikan si gadis selalu merupakan provokasi beracun dimanapun.
Sifat kekanak-kanakannya yang tanpa dosa kadang membuatnya berdiri di pinggir jalan menunggu bis sambil mengangkat rok dan menggigit ujungnya. Dan jika angin jahat membawa udara panas yang tanpa ampun, ia mungkin membuka sedikit kancing kemejanya. Kau bisa melihat kulit yang lembut yang membungkus betis dan pahanya. Semuanya hanya milik para bidadari, dan lekuk dada yang cantik milik seorang gadis 16 tahun. Tapi jangan terlalu lama menikmati provokasi semacam itu, sebab kau akan dilanda ketakutan bahwa cepat atau lambat ayahnya tahu bahwa kau memandang si gadis dengan birahi, dan Maman Gendeng mungkin datang ke rumahmu untuk memberimu pukulan tenaga dalam yang akan merobohkanmu selama 6 bulan di bangsal rumah sakit. Masih beruntung jika ia tak menanam ember di dalam perutmu, sebab ia lebih kuat dari dukun manapun. Pada saat-saat seperti itu, seorang gadis lain dari kecantikan yang lain yang telah menjadi sahabat si cantik, bahkan sejak mereka masih bayi-bayi dalam buayan, akan menjadi pelindung si cantik yang sempurna. Gadis itu bernama Nurul Aini, atau orang-orang lebih suka memanggilnya Ai saja. Ia anak sang Sodanco. Begitulah orang-orang kota memanggil komandan rayon militer setempat mereka, yang tak pernah menyadari kecantikannya sendiri dan terjebak dalam kesemerabutan nasib di mana ia merasa bahwa ia memiliki takdir untuk melindungi kecantikan Rengganis si cantik dari apapun yang jahat. Ia akan segera menurunkan rok si cantik begitu si gadis lugu mengangkat dan menggigit ujungnya, dan kembali mengancingkan kancing kemeja jika si gadis dilanda kegerahan udara panas. "Jangan begitu sayang," katanya, "itu tidak baik." Itu pula yang terjadi ketika Rengganis si cantik berdiri telanjang di depan kelas. Tingginya 167 cm. Dengan bobot 52 kg, ia berdiri dengan ketenangan alamiahnya. Seonggok tubuh yang bercahaya dengan rambut panjangnya yang sehitam sungai tinta. Gadis Indo tercantik di Halim Muda, warisan ibunya. Sisa-sisa peninggalan Belanda yang paling mempesona. Matanya yang biru cemerlang memandang seisi kelas dengan sedih. Bertanya-tanya mengapa tiba-tiba semua orang diam tak bergerak dengan mulut terbuka lebar bagaikan buaya yang menunggu mangsa selama berminggu-minggu. Hanya Ai yang segera terbebas dari kutukan semacam itu, lebih karena nalurinya untuk selalu siap menghadapi hal paling aneh yang dilakukan si cantik. Ia berdiri dari kursinya, berlari melewati lorong bangku-bangku dan menarik taplak meja guru membuat semua yang ada di atasnya terbang. Gelas jatuh dan pecah di lantai. Tas hitam kulit buaya si guru matematika membentur papan tulis dan memuntahkan isinya, dan vas bunga berputar bersama buku-buku sebelum berserakan di kolong meja. Ia mempergunakan taplak meja hasil kerajinan siswa itu untuk membalut tubuh si cantik, membuatnya tampak seperti gadis-gadis yang bersarung handuk selepas mandi. Sikapnya yang tanpa ampun mungkin warisan dari ayahnya, Sodanco itu, warisan dari laki-laki yang pernah memberontak di masa pendudukan Jepang sebelum menjadi buronan selama berbulan-bulan, yang berperang melawan Belanda di masa agresi militer, yang memerintahkan pembunuhan orang-orang komunis di Halim Muda 18 tahun lalu. Dengan semua warisan semacam itu, ia terpilih menjadi ketua kelas, dan kini tanpa mengatakan apapun kecuali memandang mereka, anak-anak lelaki dan si guru tua matematika segera berdiri dan pergi meninggalkan ruang kelas. Terdengar dengusan kecewa di antara mereka dan kata-kata penyesalan. "Sialan, seekor anjing. Seolah tak ada di antara kita yang bisa memperkosa Rengganis si cantik." Beberapa anak-anak perempuan pergi ke ruang olahraga dan menemukan satu setelan seragam sepak bola sekolah sebagai ganti taplak meja yang membalut tubuh si cantik. Pada waktu yang kurang lebih lama, Maya Dewi, ibu si cantik dan juga istri Maman Gendeng, mengalami kejadian kecil yang dramatik
sekaligus mencemaskan. Ia tengah membersihkan rumah ketika seekor cicak yang hinggap di caping lampu berak dan tainya terbang jatuh menimpa pundaknya. Bukan karena baunya atau karena bajunya kotor yang membuatnya cemas, tapi karena ia tahu kejatuhan tai cicak selalu merupakan malapetaka, sebuah pertanda. Berbeda dari suaminya, Maya Dewi sangat disegani penduduk kota. Tak peduli ia anak Dewi Ayu, pelacur Halimunda yang paling dikenang, dan tak peduli bahwa ia anak haram jadah tanpa seorang pun tahu siapa ayahnya. Tenang, ramah, dan bahkan saleh, orang segera melupakan sifat kekanak-kanakan anak gadisnya yang mencemaskan serta naluri jahat suaminya yang menakutkan begitu mereka teringat pada perempuan ini yang akan pergi ke perkumpulan ibu-ibu untuk pengajian di malam Jumat dan bertemu di hari Minggu sore untuk arisan. Ia membuat keluarganya tampak sedikit beradab, tampak hidup oleh pekerjaan sehari-harinya membuat roti bersama dua gadis gunung yang membantunya. Wajahnya yang masih menyisakan warisan Belanda itu kini tampak sepucat mayat berumur 2 malam. Tak lama setelah ia membersihkan tai cicak dan menyuruh salah satu gadis pemanggang roti itu meneruskan pekerjaannya menyapu ruang tengah. Ia duduk di beranda dan mencemaskan sesuatu terjadi pada suami atau anak gadisnya. Banyak hal-hal kecil yang terjadi atas mereka, begitu seringnya sehingga itu tak lagi mengkhawatirkannya. Namun ia selalu merasa cepat atau lambat sesuatu akan terjadi, dan ia tak tahu. Ia hanya bisa cemas. Tai cicak sialan. Pada waktu-waktu seperti itu, Maman Gendeng terutama ada di terminal bis. Sebagaimana biasa, ia harus membunuh seorang preman lain untuk memperoleh kursi butut di pojok ruang tunggu penumpang bertahun-tahun lampau. Ia belum pernah membunuh orang lagi setelah itu kecuali keributan-keributan kecil tak berarti. Tapi Maya Dewi selalu khawatir bahwa suatu hari ada laki-laki lain yang mengharapkan kursi butut tersebut, dan untuk itu ia harus membunuh Maman Gendeng. Sejahat apapun laki itu, ia mencintainya sebagaimana mereka mencintai anak gadisnya, dan Maya Dewi tak ingin itu terjadi. Ia berharap lelaki itu sungguh-sungguh kebal terhadap senjata apapun, sebagaimana telah jadi desas-desus abadi di hari Munda. Kemudian sebuah becak berhenti di depan pintu pagar rumah. 2 orang gadis turun dan ia mengenal keduanya. Mereka pulang terlalu cepat, pikirnya. Yang pertama anak gadis sang Sodanco itu, dan yang kedua anak gadisnya sendiri. Ia bertanya-tanya kenapa Renggani si cantik tak mengenakan seragam sekolahnya, dan sebaliknya mengenakan seragam tim sepak bola. Ia berdiri dengan kecemasan seekor induk ayam. Kedua gadis itu berdiri di depannya. Maya Dewi memandang Nurul Aini yang wajahnya tampak lebih pucat dari dirinya sendiri, seperti mayat 3 malam. Hendak bertanya, tapi bahkan gadis itu tampak hendak menangis. Ia belum sempat bertanya ketika si cantik akhirnya berkata, "Mama, aku diperkosa anjing di toilet sekolah," katanya tenang dan intensional. "Sepertinya aku bakalan hamil." Maya Dewi terduduk kembali di kursinya dengan wajah sepucat mayat 4 malam. Ia seorang ibu yang tak pernah marah, tidak kepada suami atau anak gadisnya. Maka ia hanya memandang si cantik tak berdaya, dan dengan aneh ia bertanya, "Seperti apa anjing itu?" Berita buruk datang ke kota itu begitu cepat, bahwa tahun depan gerhana matahari total akan terjadi. Setidaknya beberapa dukun menganggapnya sebagai tahun penuh kemalangan. Bahkan malapetaka itu sudah datang. Seandainya benar bahwa Renggani si cantik diperkosa seekor anjing di toilet sekolah, dengan cepat peristiwa itu menyebar bagai wabah mematikan hingga semua orang di Halimunda telah mendengarnya, kecuali Maman Gendeng yang malang, ayah si cantik. Inilah mungkin kali pertama orang di kota itu memandang sang preman dengan tatapan penuh duka cita.
Tak seorang pun memiliki keberanian memberitahu lelaki itu, bahkan ketika peristiwa tersebut telah lewat selama hampir 1 bulan. Hingga ia dikejutkan oleh kedatangan seorang anak sekolah berpenampilan semrawut, gempal, kikuk, dan menggelikan bernama Kinkin. Ia seumuran dengan anak gadisnya sendiri, mengenakan sweater yang terlampau kecil untuk ukuran tubuhnya. Tak peduli matahari tropis menyengat, celana corduroy coklat kusam dengan sepatu cat putih yang belel, dan mengenakan kacamata bulat membuatnya tampak seperti tokoh komik Janaka. Kemunculannya di terminal dan menghampiri sang preman yang terkantuk-kantuk di kursi butut keramatnya ditemani segelas besar bir rasa tai kuda sedikit membuat keributan. Beberapa orang mengenalnya sebagai anak satu-satunya si penggali kubur Camino. Namun mereka terlambat mencegahnya mengganggu kenyamanan sang preman. Kursi butut itu tak lebih dari sebuah kursi goyang tua peninggalan orang Jepang di masa perang, terbuat dari kayu mahoni. Maman gendeng yang terlena di atasnya meletakkan gelas bir dengan enggan di lantai dan melirik dengan ujung matanya pada si bocah yang berdiri di sampingnya dengan sedikit kejengkelan. Sementara beberapa orang menantikan apapun yang akan terjadi dengan cemas. Bukannya bicara apa maksud kedatangannya, si bocah malahan berdiri kikuk sambil menggulung ujung kemeja yang keluar dari bagian bawah sweaternya, membuat Maman gendeng hilang kesabaran. "Katakan apa maumu dan segera pergi dari sini," katanya. 1 menit berlalu dan ia masih juga tak bicara sampai sang preman mengambil gelas birnya dan menumpahkan seluruh isinya ke tubuh si bocah dengan jengkel. "Ngomong atau kubenamkan kau di kubangan sapi." "Aku akan mengawini anakmu, Rengganis si cantik," kata si bocah Kinkin akhirnya. "Tak ada alasan ia harus kawin denganmu," kata Maman gendeng, lebih merasa geli daripada terkejut. "Ia boleh kawin dengan siapapun yang ia mau, tapi aku yakin itu bukan denganmu. Lagi pula pikirkan hal ini, kalian masih bocah ingusan, terlalu dini bicara kawin." Kinkin memberitahunya bahwa mereka, ia dan Rengganis si cantik, satu kelas di sekolah yang sama. Ia telah jatuh cinta kepadanya sejak pertemuan pertama, selalu membuatnya menggigil jika berjumpa dengannya dan tetap menggigil oleh api kerinduan jika tak melihatnya. Ia menderita demam, insomnia, sesak napas, yang semuanya karena cinta. Ia pernah mencoba mengirimkan puisi cinta secara diam-diam di lipatan buku tulis si cantik, juga surat yang ditulis di kertas wangi. Namun hampir mati ia menunggu balasan yang tak pernah datang itu. Ia meyakinkan sang preman bahwa ia mencintai si cantik sebagaimana Romeo mencintai Juliet dan sebagaimana Rama mencintai Shinta. Ia akan menyelesaikan sekolah sebelum jadi dokter gigi seperti perempuan kaya di ujung jalan itu, kata sang preman. Bahkan meskipun kalian saling mencintai, tak ada alasan untuk kawin sekarang ini. Anak gadismu hamil dan harus ada yang mengawininya, kata si bocah. Sang preman tersenyum kecil mengejek. Seseorang harus memperkosanya sebelum ia hamil, dan seseorang harus membunuhku sebelum memperkosanya. Seekor anjing memperkosanya di toilet sekolah. Itu cerita yang lebih menggelikan baginya, dan apa yang terjadi siang itu tak lebih dari gangguan kecil seorang bocah yang dimabuk cinta. Ia mengusirnya pergi sambil berpesan, jika ia sungguh-sungguh mencintai anak gadisnya, berusahalah dengan baik-baik. Ketika sore datang dan ia pulang ke rumah, dengan cepat ia melupakannya. Rengganis si cantik tak pernah mengatakan apapun mengenai hal itu, dan istrinya juga tidak. Jadi ia berpikir segalanya baik-baik saja. Ia tidur sejenak sebagaimana biasa sampai pukul 7 malam saat Maya Dewi memasang kelambu dan membakar obat nyamuk sekaligus membangunkannya untuk makan malam.
Saat itulah ia teringat pada si bocah Kin-Kin itu dan berkata pada istrinya, agak kebingungan membedakan apakah hal itu sungguh-sungguh terjadi atau sekadar impian tidur senjanya, bahwa ia didatangi seekor bocah yang mengatakan si cantik diperkosa seekor anjing di toilet sekolah. Itulah yang dikatakannya beberapa minggu lalu, kata Maya Dewi. Mengapa kau tak mengatakannya padaku? Anjing itu harus membunuh kita sebelum berani memperkosanya. Selama berminggu-minggu kemudian setelah itu, keduanya disibukkan oleh rumor mengenai hal tersebut. Bagaimanapun peristiwa fantastis ketika ia muncul telanjang di depan kelas telah mengundang kecemburuan banyak orang yang tak sempat melihatnya. Kenyataannya memang tak seorang pun percaya apa yang dikatakannya, dan sebaliknya mereka lebih percaya bahwa gadis itu, jika tidak sungguh-sungguh idiot, pasti sedang cari sensasi. Dan seandainya benar bahwa ia diperkosa, itu pasti bukan anjing, tapi anak Bandung yang melakukannya. Terpujilah anak Bandung itu oleh keberanian dan keberuntungannya. Hanya keadaannya yang mengibakan yang membuat gadis itu memperoleh permakluman dari orang-orang di kota. Bahkan perempuan-perempuan saleh hanya mengusap dada sambil mendoakan keselamatannya. Tak seorang pun akan menyentuhnya, kata sang preman pendek, selama kita hidup. Ia memberi nama anak gadisnya seperti nama Dewi kecantikan kota itu, Renggani sang putri. Ia berharap gadis itu mewarisi kecantikan sang putri, dan itu sungguh-sungguh terjadi. Ada cerita bahwa di masa lalu sang putri kawin dengan seekor anjing, dan cerita itulah yang sesungguhnya mengganggu sang preman secara tiba-tiba. Gadis itu tak akan hamil, katanya pasti. Tapi seandainya itu benar, akan kubunuh semua anjing di kota ini. Keluarga tersebut kembali tenggelam dalam rutinitas mereka, mencoba mengabaikan semua rumor. Telanjang di depan kelas bukan hal yang terlalu mengejutkan bagi si cantik. Ia pernah memasukkan anak kucing hidup-hidup ke dalam minyak mendidih, dan butuh waktu 1 bulan untuk bisa memastikan bahwa ia tak akan melakukan hal itu lagi. Ia juga pernah mengacaukan satu pertunjukan sirkus ketika tiba-tiba turun dari kursi penonton dan didorong rasa penasarannya ia menanggalkan topeng para badut. Maya Dewi kembali memimpin 2 gadis kampungnya dan Maman Gendeng kembali berada di kursi goyang kayu mahoninya dari pagi sampai siang hari dan bermain truf bersama sang Suranco di meja tengah pasar ikan di waktu sore. Telah bertahun-tahun ia berbagi kebosanan di meja permainan truf bersama sang Sudanco, ditemani tukang ikan asin dan tukang sayur atau kuli pasar dan tukang beca. Hanya ketika Sudanco pergi ke timur-timur untuk pergi berperang selama 6 bulan sebelum pulang dalam keadaan terluka, mereka tak bermain kartu. Sudanco itu mungkin lebih tua 1 atau 2 tahun darinya. Jika ia memerlukan teman bermain kartu, ia akan datang ke terminal dari markasnya di rayon militer dengan mempergunakan skuter tanpa pelindung mesin. Sekitar pukul 3 sore mengacungkan tangan pada sang preman sebagai isyarat bahwa ia menantikannya di meja mereka. Bunyi skuternya sudah begitu dikenal, bahkan meskipun sang preman tengah tidur siang, ia akan segera terbangun. Berisik menyerupai mesin penggiling padi. Ia terlalu kurus dan pendek untuk prajurit kebanyakan, namun semuanya tersembunyi di balik seragam militernya yang menimbulkan rasa segan. Sang Sudanco nyaris selalu berseragam lengkap hijau belang-belang dengan sepatu sekeras kulit buaya dan pistol serta kayu pemukul, bahkan terayun-ayun pula di pinggangnya. Warna kulitnya gelap dan rambut serta kumisnya sedikit beruban. Kebanyakan orang telah lupa nama sesungguhnya, kecuali bahwa ia bekas komandan Shodan, pemberontak di masa Jepang.
Pada hari Kamis sore, keduanya kembali bertemu di meja kartu, ditemani seorang bocah dari kios jagal sapi dan menjual ikan. Mereka memulai ritual tersebut. Sang Shodancho melemparkan bungkus rokok putih Amerika di meja bersama korek gas, dan sebelum kartu dikocok, keempatnya telah memperebutkannya. Bau asap tembakau cukup untuk mengusir bau amis ikan asin dan sampah sayuran busuk di pojok deretan kios. "Puji badut," kata Shodancho. "Apa kabar milikmu?" Persahabatan keduanya yang rapuh terutama lebih banyak ditopang persahabatan kedua anak gadis mereka, Rengganis si cantik dan Nurul ini. Ketika keduanya masih merupakan gadis-gadis kecil pengompol, mereka telah sering bertemu di meja kartu itu dengan masing-masing kartu badut di tangan. Gadis-gadis kecil itu tak akan mengganggu permainan ayah mereka, sebab kartu badut tak pernah dipergunakan dalam permainan truf. Badut bagi mereka berarti anak-anak gadis itu. "Seorang bocah bau ingus datang padaku untuk mengawininya," kata Maman Gendeng. Shodancho sudah mendengarnya, sebagaimana ia sudah mendengar peristiwa heboh di depan kelas. Halimunda dipenuhi orang-orang cerewet dan desas-desus, tak mungkin menyembunyikan apapun dari telinga orang. Tapi tampaknya ia sedikit berhati-hati memberi respon apapun. "Tak bisa kubayangkan ia akan kawin dan punya anak dan aku jadi kakek." Ia memandang ketiga teman main kartunya, terutama Shodancho, untuk melihat reaksi mereka. Ia baru 16 tahun. "Begitu pula badutku," kata Shodancho. Orang-orang telah mendengar rencana pensiunnya dari militer tahun depan. Luka yang ia bawa dari Timur-Timur tak pernah sungguh-sungguh sembuh, sebab pelurunya masih tertanam di otot betisnya. Ia akan pensiun dengan pangkat kolonel dan segera mengakhiri kontroversi kekeras-kepalaannya untuk tetap tinggal dan mengurusi rayon militer kota itu. Jabatan yang terlampau kecil, sebab selepas memimpin pemberontakan Dai dan Halimunda yang menghancurkan Tangsi Jepang 6 bulan sebelum kemerdekaan Republik, dan ketika Tentara Nasional didirikan, ia merupakan pilihan pertama untuk jadi Panglima Tentara Nasional. Ia tak pernah keluar dari Halimunda dan tak pernah memimpin tentara nasional. Ia memperoleh pangkat kolonel ketika berhasil mengusir tentara sekutu di masa agresi militer. Namun setelah itu tak pernah lagi menginginkan kenaikan pangkat. Bahkan ketika ia berhasil menghabisi orang-orang komunis di kota itu, ia menolak tawaran jadi ajudan Presiden Republik. Terutama sekarang ketika ia punya seorang istri dan anak gadis yang sangat ia cintai. Tak ada alasan untuk meninggalkan kota itu. Demikianlah kemudian bahkan ia mengajukan pensiun. Anak gadisnya sebaya dengan Rengganis si cantik, tapi sebenarnya Nurul ini lebih muda sekitar 6 bulan. Anak ketiga dari perkawinannya dengan Alamanda. Kedua anak sebelumnya hilang secara tiba-tiba sejak dalam kandungan, meskipun ia telah memberi nama yang sama untuk mereka. Anak ketiganya lahir sehat, meskipun kemudian si gadis kecil selalu mengeluh bahwa ada biji kedondong di tenggorokannya. "Ku dengar Rengganis si cantik diperkosa seekor anjing," tanyanya. "Ada banyak anjing di Halimunda," kata Maman Gendeng. Hal ini membuat Sang Shodancho terkejut. Memang benar ada banyak anjing di kota itu, tapi tak seorang pun ia dengar mengeluhkannya. "Jika benar apa yang terjadi di toilet sekolah itu, aku punya cukup banyak racun anjing." Sang preman terus melanjutkan tanpa peduli. "Seorang pelacur mati karena rabies 2 tahun lalu. Tak perlu mengkhawatirkan anak gadisku. Ada lebih banyak alasan untuk mengirim mereka ke rumah orang-orang Batak pemakan anjing." Kemanapun arah bicaranya, ketiga teman bermain kartunya segera menyadari itu ditujukan untuk Sang Shodancho sendiri.
Anjing dipelihara hampir di setiap rumah di kota dan desa-desa di seluruh wilayah Halimunda. Dari berbagai ras, kebanyakan jenis ajak atau peranakannya yang mulai dikembangbiakan sejak Sang Sudancho memulai kebiasaan berburu babi. Di masa lalu, ketika Mama Rengganis datang ke hutan berkabut yang kelak menjadi kota itu, semua orang tahu bahwa ia ditemani seekor anjing. Tapi tak seorang pun pernah memberi saran untuk memelihara anjing kecuali Sang Sudancho ketika ia berhasil memberantas babi. Kuharap itu hanya desas-desus, kata Sang Sudancho akhirnya. Atau kekonyolan lain anak gadisku, kata sang preman ironik. Ia bercerita tentang dukun-dukun yang pernah ia datangi untuk membuat anak gadisnya sebagaimana gadis kebanyakan. Ada yang bilang ia kerasukan roh jahat, yang lain menunjukkan bahwa rohnya tak lagi mau tumbuh. Ia bocah 6 tahun di tubuh gadis 16 tahun. Apapun yang mereka katakan, mereka tak bisa berbuat apa-apa, semuanya sia-sia. Ia berkata dengan putus asa. Mereka menganggapnya tak waras dan kau tahu, aku harus memukul 3 orang guru agar ia diterima di sekolah. Lelaki malang itu tampak jadi sedikit cengeng dan sentimental, dan karena itu ia mulai kehilangan seleranya untuk melanjutkan permainan kartu tersebut. Apakah kalian akan menertawakannya pula? Kita hanya menertawakan badut, kata Sudancho. Paman Gendeng meninggalkan meja itu dan berjalan pulang sepanjang trotoar. Angin dari bukit mulai turun dan suara air pasang mulai terdengar. Rombongan kalong terbang melawan angin bagai para pemabuk di langit yang se-orange buah jeruk. Para nelayan keluar rumah dengan dayung dan jala dan tong-tong es, dan sebaliknya buruh-buruh perkebunan pulang menenteng sabit dan karung kosong. Ia gelisah oleh udara yang murung itu. Mereka tinggal di bagian kota yang nyaman. Sisa-sisa perumahan orang-orang Belanda milik perkebunan adalah Dewi Ayuh mertuanya yang memberinya, dan ia sendiri membeli rumah dengan uang yang nyaris tak terpakai selama bertahun-tahun hidupnya sebagai pelacur. Ada pohon belimbing dan samu kecik yang rindang tumbuh di depan rumah, dan Maya Dewi membuatkannya pagar hidup dari pohon anak nakal. Rumah itu akan menyelamatkannya dari badai kemurungan, namun ketika ia sampai di rumah, ia malahan menemukan istrinya duduk menghadapi seember cucian menangis. Aku khawatir ia hamil, kata Maya Dewi tanpa menoleh. Telah sebulan berlalu dan tak lagi kutemukan celana dalam yang merah oleh darah. Dan ia mengatakan dengan penuh kemarahan, perempuan yang tak pernah marah itu. Ia membanting ember cucian tersebut, menumpahkan isinya di lantai. Sang preman terpukau oleh fakta itu dan merenung. Kalaupun ternyata benar, bukanlah anjing yang memerkosanya, kata Maman Gendeng penuh kepastian. Seharusnya anak gadisku yang memerkosa anjing. Setelah lamaran yang gagal di terminal bis itu, Kingkin melarutkan diri dalam kebiasaan baru menenteng senapan angin dan menembak mati anjing-anjing yang tersesat ke tempat pemakaman, tempat di mana ia tinggal bersama si penggali kubur Kamino, ayahnya. Ia tampaknya merupakan satu-satunya orang yang percaya bahwa Renggani si cantik diperkosa seekor anjing dan dibakar kecemburuan yang membabi buta. Ia tak membiarkan seekor anjing pun hidup di daerah kekuasaannya, dan bahkan jika tak seekor anjing pun muncul, ia akan membeli poster-poster anjing yang dijual di emperan pasar dan menggantungnya di ranting pohon kamboja sebelum menembakinya hingga terkoyak-koyak. Ayahnya adalah satu-satunya orang yang mengetahui kelakuan buruknya.
dan satu-satunya orang yang dibuat khawatir oleh kecenderungan tak waras tersebut. "Ada apa denganmu, Nak?" tanya ayahnya. Anjing tak memiliki dosa apapun kecuali kebiasaan mereka menggonggong. "Anjing adalah anjing, Ayah," katanya dingin bahkan tanpa menoleh, tetap membidik poster anjing yang terayun-ayun dihantam peluru terakhir, dan salah satunya memperkosa gadis yang kucintai. Aku belum pernah mendengar seekor anjing memperkosa seorang gadis, kecuali kau jatuh cinta pada seekor anjing betina. "Tai," kata King Kin. "Pulanglah, Ayah. Sisa peluru ini benar-benar untuk anjing dan sama sekali bukan untuk Ayah." Jatuh cinta telah memporak-porandakan semua sikap misteriusnya. Paling tidak begitulah teman-teman sekolah memandangnya. Tak seorang pun pernah berharap bermain dengannya, sebagaimana ia tak pernah berharap bermain dengan siapapun. Teman-teman akrabnya adalah segerombolan makhluk yang tak akan disukai anak-anak lain, makhluk-makhluk jailangkung. Ia tak pernah punya seorang pun teman sebangku, sebab baju seragamnya bau kemenyan dan kadang-kadang ia bicara dengan suara bukan miliknya. Dan meskipun anak-anak itu tahu bahwa ia sering curang di saat ulangan karena ia selalu meminta bantuan makhluk jailangkungnya untuk menjawab soal-soal, tak seorang pun berani mengadukannya dan tak berani pula meminta bantuannya. Ia seperti lubang udel, orang tahu bahwa ia ada tapi mereka tak memperhatikannya. Itu sebelum ia melihat Renggani si cantik. Ia melihatnya pertama kali di hari pertama masuk sekolah baru setelah 9 tahun sekolah yang membosankan, ketika sebuah keributan terjadi di kantor guru dan anak-anak berlarian untuk mengetahui apa yang terjadi. Si bocah pendiam mungkin orang terakhir yang melihatnya. Seorang laki-laki memukul roboh 3 orang guru yang menolak menerima anaknya masuk di sekolah tersebut dan menyarankan sekolah lain, sekolah untuk anak-anak idiot, terbelakang, tak waras dan sejenisnya, yang ditolak oleh laki-laki itu dan menyebut bahwa anaknya baik-baik saja. Satu-satunya yang membedakan anakku dengan anak-anak yang lain adalah kenyataan bahwa ia merupakan yang tercantik di kota ini, jika bukan di alam semesta, kata laki-laki itu sambil memandangi ketika guru yang bergelimpangan di lantai dan kepala sekolah yang menggigil di balik meja. Gadis itu berdiri di belakang ayahnya mengenakan seragam sekolah putih dan abu-abu yang tampaknya masih baru, masih bau minyak mesin jahit, dengan lipatan-lipatan rok yang tajam. Ia menguntai rambutnya yang panjang melewati pinggul dalam 2 untaian di kiri dan kanan, dengan pita warna merah dan putih bagaikan satu penghormatan yang berlebihan pada bendera nasional. Ia mengenakan sepatu hitam sebagaimana itu menjadi kewajiban, dan kaos kaki pendek warna putih dengan bunga-bunga kecil mengelilingi ujungnya. Betisnya lebih mempesona dari apapun yang ia kenakan. Ia jelas bukan gadis idiot. Semua orang tahu, bahkan Kin yang melihatnya dari balik kaca jendela kantor guru tahu dengan baik ia tak lebih dari seorang bidadari yang tersesat di dunia yang kejam. Dan sejak pandangan pertama yang menyala-nyala, ia terseret arus demam cinta yang tak tertahankan. Kin tak pernah bicara dengan siapapun di sekolah, dan bahkan guru-guru tak pernah menanyakan apapun kepadanya. Tapi ketika ia mengetahui bahwa gadis itu satu kelas dengannya, ia yang telah dilumpuhkan oleh sihir cinta menghampirinya dan bertanya apakah ia boleh mengetahui namanya. Si gadis dengan kebingungan menunjuk emblem kecil yang dijahitkan di dada sebelah kanan kemejanya. "Kau bisa membaca Rengganis?" Semua anak menempelkan namanya di dada kemeja seragam, tapi Kin tak memperhatikan hal itu ketika si gadis menunjuk dengan ujung jarinya yang ramping.
melainkan gelembung dada yang membulat membuatnya menggigil sepanjang hari pertama sekolah, sendirian menderita di pojok ruangan. Semakin menderita oleh tatapan anak-anak sekelas yang kebingungan melihatnya untuk pertama kali bicara, sebab beberapa di antara mereka telah mengenalnya sejak bertahun-tahun lalu. Semenjak di sekolah dasar, mereka tak memiliki keberanian untuk mengolok-oloknya, sebab mereka seringkali dilanda kekhawatiran yang mengada-ada tentang kemungkinan anak aneh itu mengirimi mereka santet atau ilmu hitam lainnya. Hanya seorang gadis tampaknya ada di kelas itu, lebih sebagai penjaga Renggani si cantik yang memiliki keberanian menghampirinya dan memandangnya dengan penuh ancaman. "Dengarkan aku, tukang jailangkung," kata gadis itu. "Jika kau ganggu sahabat kecilku, akan kuiris-iris kemaluanmu seperti wortel." Kin hanya memandang si gadis Ai yang segera pergi dan duduk di samping si cantik. Nyaris menangis membayangkan ada begitu banyak rintangan harus ia robohkan untuk memperoleh cinta yang diidamkannya. Baginya gadis bernama Ai itu merupakan satu-satunya makhluk paling menyebalkan di dunia. Ia selalu berharap bisa membuntuti si cantik setiap pulang sekolah. Berjalan di sampingnya tentunya hal paling indah yang bisa dibayangkan seorang bocah yang sedang jatuh cinta. Tapi Ai mengawalnya setiap hari. Begitu cengkelnya, pernah suatu kali ia berkata pada gadis itu, "Seseorang seharusnya membunuhmu. Lakukanlah sendiri jika kau bukan banci." Bagaimanapun ia tak berani melakukannya, maka ia harus kehilangan kesempatan setiap pulang sekolah berjalan bersama si cantik. Satu-satunya kebahagiaan yang ia miliki adalah saat berada di dalam kelas, ketika ia bisa menoleh dan memandang wajah cantik itu berlama-lama. Ia jadi orang paling bodoh di kelas itu hanya karena ia tak lagi mendengar pelajaran apapun. Satu-satunya yang menolong nilai ujiannya adalah jailangkung, tempat ia bertanya saat ujian. Kesehatannya juga mulai menyedihkan. Ia tampak menjadi sedikit kurus, kurang makan dan tidur, semua karena serangan cinta. "Kau tampak lebih buruk dariku," bahkan si cantik berkomentar seperti orang idiot. Mereka membawanya ke rumah sakit dan dengan penuh kepastian dokter berkata bahwa gadis itu sungguh-sungguh hamil. Kini sudah 7 minggu, baik Maman Gendeng maupun Maya Dewi mencoba tidak mempercayai dokter itu. Tapi 5 dokter lain yang memeriksanya mengatakan hal yang sama, bahkan juga dukun. Dengan kepastian semacam itu, tindakan pertama yang diambil secara serampangan oleh ayahnya adalah mengurung si gadis di kamarnya. Hal itu diambil untuk mengurangi rumor yang dibicarakan orang-orang tentang anak gadis mereka yang hamil. Maya Dewi sudah mencoba melepaskan bayang-bayang masa lalu ibunya, seorang pelacur yang semua orang tahu memiliki banyak anak tanpa pernah kawin dengan siapapun. Tapi apa yang terjadi dengan Renggani si cantik bagaikan menegaskan bahwa kutukan itu abadi dalam darah mereka. Orang-orang akan bilang bahwa keluarga bejat selamanya akan melahirkan anak-anak yang sama bejatnya. Mereka berdua akhirnya sepakat bahwa gadis itu harus dikurung, dan berharap cepat atau lambat orang-orang akan lupa bahwa mereka punya seorang anak setengah hamil. Kamar itu terletak di lantai 2, tak memungkinkan siapapun untuk meloncat dari jendelanya, dan pintunya dikunci rapat dari luar. Ia hanya ditemani seonggok boneka beruang, setumpuk novel picisan dan radio. Maya Dewi sendiri yang melayani semua kebutuhannya. Ia membawakannya pispot, ember-ember air untuk mandi sebab kamar tersebut tak dilengkapi kamar mandi. Ia membawakannya sarapan pagi, makan siang dan malam. Meskipun si gadis merengek bahwa ia ingin pergi sekolah kembali, si ibu dengan tegas berkata, "Tidak, aku berjanji akan lebih berhati-hati pada anjing.
kata si cantik memelas. Seketika Maya Dewi menangis dan berkata dengan tersendu-sendat, "Tidak sayang, kecuali kau bilang siapa yang memerkosamu di toilet sekolah." Berkali-kali mereka mencoba menanyakan itu kepadanya, tapi selalu tak berhasil, sebab si gadis dengan kekeras kepalaannya yang mengagumkan akan terus menjawab, "Seekor anjing dengan kulit coklat dan moncong hitam." Anjing semacam itu ada di semua pelosok Halimunda, dan jelas tak mungkin menanyai mereka satu persatu. Setelah gagal memperoleh penjelasan masuk akal dari si cantik, Maya Dewi akan pergi meninggalkannya setelah menguncinya kembali. Lalu si cantik akan berteriak-teriak minta dikeluarkan dan diperbolehkan pergi ke sekolah. Tangisannya begitu memilukan dan tentu saja kencang bukan main. Seperti tangisan bayi-bayi yang gelisah setelah ngompol dan terlambat diganti popok. Suaranya yang melengking membuat tetangga-tetangga keluar dan menengok ke jendela kamar atas, dan para pejalan kaki berhenti sebelum saling berbisik di antara mereka. Maman Gendeng mengusulkan untuk mengungsikannya, tapi Maya Dewi menentang gagasan suaminya dan bersikeras mempertahankannya. "Lebih baik hidup dalam aib daripada harus kehilangan anakku." Akhirnya mereka menyerah dan mengirimkannya kembali ke sekolah. Itu pun bukan perkara yang mudah, sebab gadis-gadis hamil selalu ditolak sekolah. Mereka berdalih hal tersebut bisa memberi pengaruh buruk bagi anak-anak gadis yang lain. Untuk kedua kalinya, Maman Gendeng akhirnya muncul lagi ke sekolah, masuk ruangan kepala sekolah tanpa mengetuk pintu untuk memastikan bahwa anak gadisnya tak akan dikeluarkan. Bagaimanapun, kepala sekolah yang malang itu sungguh-sungguh dalam keadaan terpojok. Di satu sisi ia harus menghadapi orang-orang tua murid yang akan mencemaskan nasib anak gadis mereka, sebab apa yang terjadi pada Renggani si cantik membuktikan sekolah sama sekali tak aman. Di sisi lain ia harus menghadapi preman satu ini. Tak seorang pun berani menentangnya, sebab ia berani melawan siapapun, bahkan polisi maupun tentara. Ia melap keringat dingin yang bercucuran di dahi dan lehernya. "Baiklah sahabatku yang baik, selama ia belum menyelesaikan sekolah, ia tetap anak sekolah di sini," katanya. "Tapi tolonglah aku, kau harus temukan siapa yang melakukan itu pada anakmu, sebab aku harus membuat tenang orang-orang tua anak-anak gadis itu. Dan satu lagi, tolong beri ia pakaian yang lebih longgar." Hal itu mengingatkan Maman Gendeng pada si bocah bernama Kin. Di sore hari, minggat dari meja permainan kartu truf, ia pergi ke rumah penggali kubur Kamino dan mencari bocah itu. Sebagaimana hari-hari sebelumnya, Kin disibukkan oleh kebiasaan anehnya, menghabiskan peluru untuk menembaki poster-poster anjing. Sejenak Maman Gendeng mengawasinya dan memuji kemampuan menembaknya, meskipun ia bertanya-tanya mengapa ia berbuat begitu jahat menembaki gambar-gambar di karton yang tak berdosa itu. Tadinya ia berpikir bocah itu tak menyadari keberadaannya, tapi setelah beberapa kali ia menembak dan gambar anjing itu terlempar jatuh ke tanah, ia menoleh dan menghampiri sang preman tanpa rasa terkejut sama sekali. "Kau lihat sendiri apa yang kulakukan, bukan?" tanya si bocah penuh kebanggaan. Sang preman sama sekali tak mengerti dan hanya mengangguk sampai si bocah menjelaskannya sendiri. "Aku menembaki anjing-anjing dan bahkan gambarnya pula. Aku cemburu kepada mereka sebab salah satu dari anjing-anjing itu telah memperkosa anak gadismu, dan kau tahu betapa aku sangat mencintainya." Kamino melihatnya dari samping rumah dan merasa ada sesuatu yang tidak beres jika seorang preman yang paling ditakuti di kota itu sampai datang mencari anaknya. Ia menghampiri mereka dan mencoba bersikap ramah, mengundangnya masuk untuk minum segelas kopi. Maman Gendeng dan si bocah Kin duduk di ruang tamu yang dipenuhi benda-benda aneh peninggalan orang mati.
Setelah kopi datang dan si tua Kamino pergi, ia bertanya pada si bocah, "Katakan padaku, siapa yang memerkosa Renggani si cantik?" Bocah itu memandangnya dengan kebingungan yang tak dibuat-buat. "Kupikir kau sudah tahu, seekor anjing di toilet sekolah," katanya jelas dan penuh keyakinan. Ia sama sekali tak mengharapkan jawaban tersebut, dan itu malahan membuatnya sedikit geram. Tapi jelas baginya bahwa bocah itu sama tidak tahunya dengan siapapun, dan hanya Renggani si cantik serta Tuhan yang tahu apa yang terjadi di toilet sekolah. Ia meraih gelas kopi itu bukan untuk menikmatinya, tapi lebih sekedar membuang kegalauannya sendiri. Hal ini tampaknya akan menjadi misteri yang tak akan terpecahkan. Sesuatu tengah mengusiknya dan ia tak tahu. Bagaimanapun, ia lebih suka menemukan seorang musuh yang menantangnya berkelahi sampai mati daripada seorang memerkosa anak gadisnya tanpa seorang pun tahu siapa yang melakukannya. Ia duduk di depan si bocah tanpa mengatakan apapun lagi sampai tiba-tiba ia menyadari waktu telah menjadi begitu sore. "Kenyataannya itulah yang kita tahu," katanya membuyarkan kebisuan di antara mereka. Ia kemudian berdiri bersiap untuk pergi, meskipun tampak jelas bahwa ia tak sudi pulang ke rumah tanpa hasil yang memuaskan. Setelah menunggu sejenak, dengan suara seraknya ia berkata, "Jika memang anjing memperkosanya, ia akan kawin dengan anjing." Hal itu membuat Kin tak bisa tidur semalaman, jauh lebih buruk dari malam-malam sebelumnya. Ia membuat ayahnya terjaga semalaman, dan hantu-hantu pemakaman dibuat tak tenang. Ketika pagi datang, ia tak lagi memikirkan kekurang tidurannya. Sebaliknya, ia segera mandi, dan sebelum waktunya untuk berangkat sekolah, ia berlari menuju rumah Renggani si cantik dan menemui ayahnya yang tampak sedikit jengkel dibangunkan sepagi itu. "Tak mungkin ia kawin dengan anjing," katanya dengan suara bagaikan datang dari mulut orang sekarat. "Akulah yang akan mengawininya." Itu jauh lebih baik, dan sang preman tahu. Ia memandang bocah itu dan teringat pertemuan pertama mereka di terminal bis tempo hari. Ia agak menyesal kenapa lamaran si bocah tidak diterima saat itu juga, sebelum masalahnya berlarut-larut. Lalu ia mengangguk dan bertanya, "Kenapa? Bukan anjing yang memerkosanya, tapi aku." Itu alasan yang cukup untuk menyeretnya ke halaman belakang rumah dan menghajarnya tanpa ampun. Anak itu sama sekali tak melawan, dan memang tak akan mampu melawan. Bahkan meskipun satu pukulan membuatnya terbanting di sudut pagar dengan wajah berdarah. Maya Dewi lari tergopoh-gopoh menghentikan tindakan brutal suaminya sebelum bocah itu mati. Ia harus berjuang mati-matian menyeret tubuh suaminya yang masih memburu si bocah, meskipun Kin tampaknya telah ambruk sepenuhnya di pinggir kolam ikan kecil. Ia belum mati bagaimanapun, namun menderita cukup parah sampai ia mengerang kesakitan. "Tentu saja aku tak akan membunuhmu," kata Maman Gendeng setelah istrinya berhasil menyeretnya menjauh. "Sebab kau harus hidup untuk mengawini Renggani si cantik." Sore hari, setelah sepanjang pagi mendengar ocehan Kin di sekolah tentang rencana perkawinannya dengan Renggani si cantik selepas ia melahirkan anaknya, Ai yang berboncengan di sepeda mini dengan Krisan sepupunya datang ke tempat pemakaman untuk menemui Kin. "Aku tahu kau tak di toilet pada hari itu," kata si gadis dengan marah. Si bocah tersenyum atas kunjungan mereka berdua, tak membantahnya dan mempersilahkan mereka masuk, dan berterima kasih sebab itulah kali pertama teman sekolahnya mau berkunjung. Rumahnya bukanlah tempat yang menyenangkan, tua dan tak menampakkan sentuhan perempuan. Mungkin hanya disapu seminggu sekali.
sehingga benda-benda peninggalan orang mati yang dikumpulkannya tampak berdebu dan mengerikan bagaikan gudang penggalian mumi. Selepas membawa 2 gelas limun dingin dari dapur, ia berkata bahwa ibunya telah lama mati. Di waktu yang sama ia dilahirkan. Ia menceritakan hal itu bukan untuk mengenang, namun tampaknya lebih sebagai apologi untuk keadaan rumah yang tak terurus, jika bukan upaya untuk mengalihkan pembicaraan. Selama beberapa waktu jelaslah bahwa itu sia-sia, sebab wajah si gadis tak juga kunjung tenang, menanti kesempatan untuk menyerangnya kembali. "Kau banci licik, kau tak mungkin memerkosanya," kata Ai. "Tentu saja aku tak mungkin sejahat itu kepadanya," kata Kin dengan tenang. "Jika kau mencintainya, kau tak akan melakukannya. Bahkan meskipun kesempatan itu ada, aku akan mengawininya karena cinta, dan aku melamarnya secara baik-baik. Ia tampaknya akan mewarisi pekerjaan ayahnya, juga rumah pemakaman itu, sebagaimana hal itu selalu diwariskan turun-temurun selama beberapa generasi. Sebabnya sangat jelas, tak ada orang lain menghendaki pekerjaan tersebut. Semua orang di kota itu percaya kompleks kuburan tersebut dipenuhi setan dan dedemit. Hanya keluarga penggali kubur yang bisa tahan hidup di sana selama puluhan tahun. Dan satu hal yang lain, mereka juga mewariskan ilmu magis, cara berhubungan dengan roh orang-orang mati yang disebut Jai Langkung. Dan itu alasan lain kenapa pekerjaan penggali kubur tak terganggu selama bergenerasi-generasi. Kin adalah pewaris terakhir. Tanpa saudara dan famili, jauh lebih suka minggat ke daerah-daerah yang lebih beradab. Jika anak-anak sebaya takut kepadanya, itu bukan sekedar karena ia anak penggali kubur dan bisa main Jai Langkung, tapi wajah dinginnya dan bau yang dibawa dari udara lembab tubuhnya cukup untuk membuat bulu kuduk orang merinding, seolah ia membawa jin di pundaknya kemanapun ia pergi. Itulah yang membuat Krisan lebih banyak diam. Ia sesungguhnya tak memiliki keinginan datang ke rumah si tukang Jai Langkung tersebut, dan melakukannya lebih karena kekhawatiran pada sepupunya yang memaksa untuk datang menginterogasi si bocah Kin. "Jangan karena kau punya ilmu hitam maka kau bisa berbuat sesuka hatimu," kata si gadis lagi. "Ilmu hitam sangatlah tidak berguna," Kin berkata dengan tangan dikibaskan. "Mereka memberimu kekuatan semu, palsu, dan artifisial, dan tentu saja jahat. Cinta telah memberiku bukti bahwa cinta merupakan kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun. Cinta tampaknya telah membuatnya keras kepala." Si gadis Ai tahu itu, dan sesungguhnya ia tak ingin menghalanginya untuk mencintai Renggani si cantik. Yang membuatnya datang ke rumah itu tak lebih dari naluri dasarnya untuk melindungi si cantik dari apapun. Dan ia merasa ada sesuatu yang tak beres dengan rencana perkawinan itu. Ia berdiri dan meraih tangan Krisan untuk segera pergi dari sana. Namun sebelum beranjak, ia menoleh pada Kin dan berkata secara tiba-tiba, "Cintailah si cantik dari hatimu yang terdalam," katanya sungguh-sungguh bagaikan nasihat seorang ibu pada menantu di hari perkawinan. Kin mengangguk penuh keyakinan. "Tentu. Namun jika terbukti bahwa cintamu bertepuk sebelah tangan dan sahabatku yang cantik tak pernah menginginkanmu, tak akan kubiarkan siapapun mengawinkan kalian berdua," kata Ai dengan nada sedikit penuh ancaman. "Aku telah ditakdirkan untuk menjaganya tetap bahagia." Ketegasan suaranya telah sering membuat orang tak berdaya memandang matanya. Maka itu pula yang membuat Kin menundukkan wajahnya. "Tapi," kata si bocah Kin,
Bahkan ayahnya telah menerima lamaranku untuk mengawininya. Bahkan, kata si gadis, ia kembali mengulang bahwa ia tak akan membiarkan siapapun mengawinkan si cantik di luar kehendaknya sendiri. Bahkan jika ayahnya telah mengizinkan kalian saling mengawini. Ai tak memberikan bocah itu kesempatan untuk mengatakan apapun lagi. Ia menarik tangan Krisan dan anak lelaki itu segera berjalan menuju sepeda mininya. Membonceng gadis itu, mereka pergi meninggalkan rumah penggali kubur. Ai menyuruhnya untuk pergi menengok Renggani si cantik. Ketika mereka sampai di rumah si cantik, mereka menemukan rumah yang tampak berantakan serta suara lolongan si cantik dari kamarnya di lantai 2. Di ruang bawah mereka menemukan Maya Dewi menangis tanpa suara di ujung sofa, dengan 2 gadis gunung pembantunya berdiri kikuk di mulut pintu dapur. Krisan duduk di depan perempuan itu sementara Ai duduk di sampingnya, menggapai tangan perempuan itu dengan wajah campuran antara bingung dan khawatir. "Kenapa, Bibi?" Maya Dewi menghapus air matanya dengan ujung lengan gaunnya. Ia mencoba tersenyum kepada kedua keponakannya itu seolah berkata tak ada apa-apa yang serius sebelum menjelaskan. Ia mengamuk begitu tahu akan dikawinkan dengan si bocah Kin. Bocah itu mulai cerewet di sekolah, kata Ai. Bocah yang malang, mau mengawini gadis yang hamil bukan olehnya, kata Maya Dewi. Ia sangat mencintainya. Tak peduli apakah ia mencintainya atau tidak, Ai berkata, Rengganis tak boleh kawin dengan orang yang tidak ia cintai. Sebenarnya terlalu dini bicara kawin, kalian baru 16 tahun. Mereka dikejutkan oleh menghilangnya suara lolongan si cantik. Tampaknya ia telah mengetahui kedatangan sahabatnya itu, dan kini ia tampak tergopoh-gopoh turun dengan wajah bengkak seolah lama direndam di air dingin. Ia hanya mengenakan pakaian tidur siang dan duduk begitu saja di samping ibunya, tanpa upaya menghilangkan sisa-sisa air mata. Katakan padaku jika kau tak mencintai anak penggali kubur itu dan tak mau kawin dengannya. Ibu yang malam itu berkata, lantas siapa lelaki yang kau sukai dan kau inginkan jadi suamimu? Aku tak menyukai siapapun, kata si cantik. Jika aku harus kawin, maka aku kawin dengan pemerkosaku. Katakan padaku siapa? Tanya ibunya lagi. Aku akan kawin dengan anjing. Bentuk kehamilannya telah mulai tampak dengan sangat jelas dan sebagaimana perempuan hamil dimanapun. Kecantikannya terlihat semakin cemerlang. Rambut hitamnya seperti datang dari kegelapan antah berantah, lurus jatuh melewati pinggulnya. Telah bertahun-tahun tak dipotong, ia memiliki kulit sewarna permukaan roti. Bahkan sejak ia dilahirkan, orang telah mengetahuinya bahwa ia gadis paling cantik di kota itu. Kedua orang tuanya sangat bangga dengan anugerah semacam itu, meskipun dibuat khawatir oleh harga yang harus dibayar. Keluguannya, mereka membantunya untuk selalu tampak cantik, bersusah payah mengelabang rambutnya setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Bahkan ketika rayon militer setempat mengadakan pemilihan putri pantai tahun ini, ayahnya membawa si cantik untuk mengikuti acara tersebut. Sangatlah jelas bahwa ia tak bisa menari dengan baik, menyanyi dengan suara yang memilukan hati, tapi kecantikannya telah memabukkan semua anggota juri sehingga ia terpilih sebagai putri pantai. Apakah kau tahu anjing yang mana? Tanya Ai. Dengan penuh penyesalan, Renggani si cantik menggeleng. Semua anjing tampak sama untukku, katanya. Mungkin ia akan datang jika anaknya sudah lahir.
Bagaimana ia tahu anaknya lahir? Anakku akan menggonggong dan ia akan mendengarnya. Tak seorang pun tahu dari mana ia memperoleh fantasi yang begitu ajaib. Tapi ia terlihat begitu senang membayangkannya, membuat yang lain hanya terdiam menyetujui apapun yang ia katakan. Wajahnya tampak mulai cerah dengan semburat merah muda di pipinya. Tampak tertahankan. Ibunya mendekap gadis itu sambil mengelus rambut panjangnya dan wajahnya tampak menahan emosi yang sulit ditebak. Kau tahu, Mama hamil kau saat seumur denganmu, kata Maya Dewi. Ketika malam datang, ia menceritakan apa yang terjadi sepanjang siang itu pada suaminya, sambil menunjukkan sedikit sisa-sisa keributan yang diciptakannya. Maman Gendeng duduk di ujung tangga dengan wajah menyedihkan. Semua orang tahu Kin tak di toilet pada hari itu, katanya, dan Rengganis tak mau kawin dengannya. Kalau begitu, kita harus memaksa anak itu mengatakan siapa yang melakukannya, kata Maman Gendeng. Jika ia tetap bungkam, anak itu akan kita kawinkan dengan lelaki manapun yang mau jadi suaminya, kata suaminya, asal tidak dengan anjing. Kenyataannya ia tetap bungkam. Tentu saja ada banyak lelaki yang berhasrat mengawininya, tapi hanya seorang yang memiliki keberanian melamarnya, dan itu adalah Kin. Maka tanpa peduli dengan penolakan Renggani si cantik, mereka mulai mempersiapkan perkawinan itu. Sementara waktu melahirkan semakin dekat, Renggani si cantik bukannya tak tahu rencana tersebut, tapi di luar yang diduga orang, ia begitu tenang menghadapinya dan berkata bocah itu hanya akan merasa sakit hati. Si gadis Ai adalah satu-satunya orang yang terjebak di tengah keadaan yang serba kacau itu. Jika kita memaksanya, ia akan melakukan sesuatu yang mengerikan, katanya. Ia telah mengenal dengan baik seperti apa Renggani si cantik, sebagaimana ibu dan ayahnya sendiri, tapi mereka tampaknya telah dibuat tak peduli. Cukup fakta bahwa Maya Dewi merupakan anak haram jadah Dewi Ayu tanpa ia tahu siapa ayahnya. Sebagaimana kakak-kakak perempuannya yang lain, dan kenyataannya itu tak perlu berlanjut menjadi nasib bagi si cantik. Bahkan Maman Gendeng yang nyaris tak pernah hidup dalam kebajikan dibuat sedih selama berbulan-bulan oleh kejadian tersebut. Seseorang telah memperkosa anak gadisnya, dan ia yang paling ditakuti di kota itu tak tahu apapun mengenai apa yang terjadi. Ia merasa tengah menghadapi musuh yang paling mengerikan seumur hidupnya. Aku telah memberinya nama Rengganis, katanya dengan sedih. Sebagaimana semua orang tahu, Rengganis kawin dengan seekor anjing bertahun-tahun lalu ketika Halimunda masih segumpal hutan. Ketika hari perkawinan semakin dekat, ia menghubungi perusahaan properti untuk meminjam kursi bagi sebuah pesta yang meriah. Ia akan menggelar orkes Melayu di ujung jalan depan rumah. Semuanya ia lakukan tampaknya lebih karena dorongan yang putus asa. Sesuatu yang tak beres sedang terjadi, Paman, kata si Ai yang semakin kebingungan. Ia tak menginginkan perkawinan ini. Katakan padaku, kenapa gadis hamil harus selalu kawin? Ia tak mau meladeni kecerewetan gadis itu dan terus mempersiapkan pesta tersebut seolah itu pesta miliknya sendiri. Dokter telah memastikan hari kelahiran bocah di perut si cantik, dan sehari kemudian mereka akan mengawinkannya. Namun ketika bayi itu sungguh-sungguh lahir lewat bantuan seorang dukun bayi, Renggani si cantik kembali menegaskan bahwa bayi itu anak seekor anjing. Mereka memaksanya untuk bersiap naik ke kursi pengantin. Sebagai balasan atas itu,
Malam sebelum mereka kawin, ia menghilang bersama bayinya. Ia pergi ke rumah si gadis Ai, kata ayahnya, dan orang-orang mencarinya ke sana. Tapi bahkan gadis itu tak tahu apa yang terjadi. Kepanikan mulai melanda dan mereka kembali untuk berharap menemukan masih ada di rumah. Yang mereka temukan hanyalah pesan pendek pada secari kertas. Aku pergi dan kawin dengan anjing.